Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi di channel Peta Islam. Bagi teman-teman yang sudah lama menunggu video dari updatean Peta Islam, kali ini Peta Islam hadir dengan membawa tema khilafah. Barangkali teman-teman ada yang belum mengerti tentang apa itu khilafah. Di sini nanti kita bersama Ustadz Adib Susilo Sirat dan Mas Puput, ini kawan saya ini, kita akan mengulas, berbincang-bincang mengenai apa itu khilafah ya. Semoga nanti bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita, dan paling tidak ini untuk belajar saya sendiri seperti itu. Oke, sebelum menonton jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komennya nanti agar bisa dibagikan ke teman-teman atau siapapun ya. Oke, mungkin begitu saja. Mungkin sebelum nganu, mungkin dari Pak Adib dulu, monggo silakan menyampaikan beberapa apa namanya, sambutan atau pandangan secara umum dulu. Pak Adib, monggo silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa sekalian, sahabat Peta yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu tema yang menarik dan mungkin tema ini akan berjilid-jilid. Artinya paling tidak ada berapa jilid lagi pertemuan diskusi, karena tema ini sangat sentral, sangat boleh dikata tema besar ya, dan juga penting, yaitu tentang khilafah ya, tentang khilafah, di mana istilah ini sekarang sedang menjadi trending, seolah-olah menjadi ciri khas bagi orang-orang yang a priori, sehingga boleh dikata bahkan sampai kepada tingkatan antipati gitu kepada istilah khalifah. Jadi tema ini, sekali lagi saya mohon pengertiannya dari teman-teman, ini tidak mungkin dibicarakan hanya dalam satu podcast yang satu bagian, satu episode. Ini pasti akan paling tidak ada beberapa lanjutan nanti di lain waktu gitu loh. Jadi jangan berharap sekali pertemuan langsung clear semua gitu. Jangan ya. Itu pengantar dari saya, Mas Ain. Jadi tema ini tema besar gitu. Oke, artinya kan nanti ke depan nanti kemungkinan ada part 2 dan 3 ya Pak Adib ya, untuk mengulas betul, harus. Kalau saya menyarankan harus. Karena kalau berpretensi untuk sekali pertemuan langsung clear itu justru kurang bagus ya, karena nanti akan menjadi mentah, tidak matang gitu. Itu Mas Ain. Nanti juga bisa menimbulkan salah persepsi ketika tema ini diangkat dan tidak selesai. Betul. Mungkin seperti itu. Ya. Itu Mas Puput ya. FIFA itu adalah personilnya ya, orangnya yang semacam penyandang predikatnya, seperti yang diperkenalkan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah ya, ketika penciptaan Adam itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu istilah yang ada di Al-Quran dan sangat penting, sangat sentral, karena
dicetuskan pada saat katakanlah penciptaan Adam. Jadi sebagai manusia itu di sini disebutkan khalifahnya. Jadi kalau alergi terhadap istilah khalifah itu sebetulnya akan sangat lucu bagi orang yang mengaku muslim dan pernah membaca atau belajar Al-Quran, karena kisah ini adalah kisah yang sangat populer dan sudah diketahui secara umum gitu, istilah khalifah itu. Sebelum adanya sejarah Khulafaur Rasyidin kan sebetulnya sudah ada itu istilah khalifah itu. Yang disebutkan di dalam penciptaan Adam itu. Jadi yang dipersoalkan sekarang itu istilah khalifah dalam pengertian kontemporer yang yang ini kan tafsirnya macam-macam, terutama kalau kaitannya dengan suasana hari ini, cenderung saya pakai istilah mungkin begini, istilah khalifah atau khilafah itu bentuk sistemnya, personalnya namanya khalifah. Jadi sistem khilafah ini disalah artikan sebagai sebuah makna yang cenderung cenderung negatif, kemudian dia dianggap jelek lah, dianggap teroris, dianggap penuh kekerasan dan sebagainya gitu. Ini yang menurut saya harus diluruskan gitu. Karena kalau semua manusia ini kita akui menginduk kepada Nabi Adam, ya kepada Adam, dan Adam itu sebagai khalifah, maka semua anak turun Adam itu mendapatkan predikat itu sebetulnya secara tidak langsung. Itu. Jadi kemudian kalau orang mengaku Muslim, pernah membaca Al-Quran, tapi tidak percaya kepada istilah khilafah atau khalifah itu, jadi kemuslimannya bagaimana itu, membaca Al-Qurannya bagaimana gitu. Hanya memang kalau kemudian khilafah dalam pengertian kemudian dinasti-dinasti kayak Umayyah, Abbasiyah, kemudian masuk yang terakhir itu Turki Utsmaniyah, ini kemudian disandarkan kepada pengertian khilafah yang Nabi Adam itu, saya kira memang harus didiskusikan lebih lanjut, karena maksud Allah menciptakan Adam sebagai mendapat predikat khalifah itu saya tidak seperti yang dianggap terus kemudian sebagai seorang raja atau seorang penguasa seperti itu gitu. Jadi pengertian sekarang kan seolah-olah itu otomatis gitu. Berarti kalau menurut Pak Adep, pengertian khalifah khilafah sekarang ini ada pergeseran pengertian, Pak Adep? Iya, seperti halnya istilah-istilah yang lain di dalam Islam ya. Misalnya kayak jihad gitu kan, banyak yang menyalahpaham itu. Bahwa arti yang orisinal itu hanya masalah bersungguh-sungguh, kemudian menjadi sebuah istilah yang menakutkan, menjadi semacam ciri karakter teroris gitu, menyerukan jihad gitu. Nah, nantinya kemudian ungkapan-ungkapan takbir pun bisa diplesetkan ya, disalahpahami.
Padahal kalau kita tahu dalam sejarah perjuangan yang sekarang menjadi Hari Pahlawan itu apa, bulan November ya, bulan November waktu Bung Tomo di Surabaya berpidato itu. Kalau tidak ada kata-kata Allahu Akbar itu, tidak akan ada semangat untuk berperang, bertempur kepada kepada penjajah itu. Nah itu. Tapi kan sekarang seakan-akan kata-kata itu terus kemudian ini untuk ciri aliran-aliran tertentu gitu. Padahal takbir itu sudah sejak awal kita merdeka itu sudah kita gelurakan gitu. Karena Allahu Akbar itu lebih tandas di hati semangat para pahlawan dibandingkan kata-kata merdeka atau mati gitu. Jadi lebih Allahu Akbar itu lebih lebih tandas itu lebih sesuai dengan hati nuraninya kita karena mayoritas Muslim gitu. Jam sampai hati. Iya. Kalau hanya teriak merdeka atau mati gitu. Ya. Terus kalau mati karena teriak itu terus mati kemana? Mati kan nggak menentu gitu. Tapi kalau Allahu Akbar itu kan ada lafzul jalalah, ada Allahnya. Ya pasti lebih positif lah gitu. Dan nilai-nilai itu sudah masuk include di dalam proses kemerdekaan kita, revolusi kita. Tapi kenapa sekarang seakan-akan menjadi tersangka atau tertuduh menjadi kata-kata yang dinilai negatif gitu. Ya mungkin ada faktor dari penggunaan aplikasi dari umat Islam yang kurang pas mungkin. Tapi tidak bisa kemudian karena ada oknum-oknum yang menyalahgunakan itu kemudian menafikan originalitasnya gitu. Jadi seperti khalifah banyak sekali kalau kita lihat sejarah itu intrik politik yang mereka menyebut dirinya khalifah gitu. Apalagi misalnya kita lihat periode Umayyah awal ya, dinasti Umayyah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu wafat, kemudian mengangkat anaknya namanya Yazid sebagai penguasa ya. Sebetulnya lebih tepatnya bukan khalifah sih saat itu. Karena kerajaan ya, semacam monarki lah kalau zaman sekarang. Karena apa? Karena kalau kekhalifahan itu tidak ada yang turun-temurun dari bapak ke anak, itu nggak ada. Kekhalifahan yang asli yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang 4 gitu. Karena dengan istilah Rasyidin atau Rasyidun itu sebagai diartikan lurus ya, itu sebetulnya khalifah yang lurus itu ya cuma 4 kalau dalam istilah terminologi ya. Khulafaur Rasyidin ya hanya khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Setelah itu ya bukan Rasyidun lagi kalau dia mengaku-ngaku sebagai khalifah. Hanya nanti dalam periode ada seorang yang tokoh namanya Umar bin Abdul Aziz itu bagus itu. Makanya ada yang menyebut Khulafaur Rasyidin itu menjadi 5 itu. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau melihat pada periodenya Yazid ya sebagai anaknya Muawiyah yang sebagai penguasa di Damaskus atau Syam kalau sekarang itu di daerah Damaskus itu ya Suriah. Sekitar Yordania, Palestina dan Syria ya. Itu Damaskus. Itu Yazid itu sampai bertarung kemudian yang jadi korban cucunya Rasulullah ya, anaknya Ali yang namanya Husain. Sehingga pertempuran di Padang Karbala itu di daerah Irak itu tragis sekali. Kalau
disebut sebagai khalifah yang apa namanya, yang lurus, ya enggak lah, itu sudah sedemikian rupa jahatnya itu sampai cucu Rasulullah cacat dibunuh gitu, dalam peperangan itu. Apapun alasannya itu tidak bisa dikatakan khalifah yang saleh, itu tidak mungkin lah. Lantas gini Pak Adib, kaitannya dengan khilafah tadi kan sistem ya, sistemnya itu Khilafah sistemnya ya, pemerintahan. Kalau kita sederhanakan, khilafah itu pemerintahan, pemegang tampuk pemerintahan itu khalifah. Dalam pengalaman umat Islam, khalifah itu biasanya disebut dengan Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, begitu. Itu khalifah yang rasidun, yang lurus ya, yang 4. Oke. Dalam konteks pemerintahan ya, konteks pemerintahan itu, masalah khilafah itu kalau zaman sekarang itu perlu ditegakkan nggak, umat Islam itu menegakkan pemerintahan seperti itu Pak Adib? Sebelum menegakkan pemerintahan lebih baik belajar dulu istilahnya gitu loh. Jangan sampai ya mau ditegakkan apanya kalau pengertiannya saja masih banyak yang belum paham gitu. Karena variasi antara keempat khalifah yang lurus saja itu juga 4. Jadi 4 khalifah itu saja berbeda-beda satu sama yang lain. Sistem pemerintahannya, terutama sistem pemilihannya. Karena oleh Rasulullah ketika wafat itu kita tidak diwarisi caranya apa, coblosan apa, pemilunya, suksesinya itu nggak diwarisi. Sehingga tapi justru dari situlah muncul awal mulanya sistem musyawarah. Nah, ini sebetulnya yang inti dari sistem pemerintahan kekhalifahan itu adalah, kalau saya lebih kepada musyawarahnya. Yang ini oleh para pendiri bangsa kita sudah masuk di dalam sila keempat. Sehingga kita ini bahkan punya majelis, mungkin tidak ada di negeri Arab pun, mungkin nggak ada majelis yang mengatasnamakan. Itu kan dari ayat itu, majelis permusyawaratan rakyat. Cuman memang sejak UUD 45 itu diamandemen sampai 4 kali, ini sekarang istilahnya MPR ini menjadi semacam mandul. Kalau dulu MPR itu memang sebuah majelis tertinggi, bahkan dia itulah yang melantik presiden gitu. Dulu waktu belum reformasi yang rusak-rusakan ini, yang liberal ini. Jadi lebih cenderung kalau ada pertanyaan apakah kekhalifahan perlu ditegakkan, di pengertiannya dulu. Setelah pengertian, maka nanti kita akan tahu intisarinya, yaitu musyawarahnya. Apalagi kalau musyawarah itu bisa mencapai mufakat, itu luar biasa. Karena di situ nanti yang menjadi panglimanya itu adalah ilmu, pengetahuan. Jadi bukan adu kelahi, adu huwak, adu otot gitu, tapi betul-betul adu argumen gitu, dengan hujah, bil hikmah kan. Kalau di ayat kan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan kita perlu ingat juga, sebetulnya secara tidak langsung, kalau dikatakan permusyawaratan sebagai mengambil dari ajaran Islam, di situ dipimpin oleh hikmah ini
kalau kita pinter mengisi makna itu, bangsa Indonesia itu nggak punya arti hikmah, itu nggak ngerti. Nggak ngerti. Karena hikmah itu sebetulnya adalah nama lain dari Al-Quran itu. Al-Quran itu Al-Hikmah. Nanti ada banyak nama-nama Al-Quran itu, ada Al-Furqan, ada Al-Bayan, ada macam-macam. Salah satu namanya adalah Al-Hikmah. Jadi kalau permusyawaratan kemudian dipimpin oleh hikmah itu, kalau kita kembalikan ke Quran itu luar biasa. Oh iya. Di situ kita nggak perlu merubah, justru memperkuat Pancasila itu, yaitu Pancasila sila keempatnya, permusyawaratannya itu kita isi. Kita isi yang benar gitu. Oke. Itu kalau pendapat saya. Oke. Mas Puput, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, mungkin ini ada sedikit tambahan kita. Jadi memang betul perlukah tadi khilafah itu ditegakkan, itu kan memang kita harus menyiapkan umat terlebih dahulu, yaitu memperkenalkan bagaimana khilafah itu sendiri pengertian dan jadi Persiapan. memperkenalkan kepada masyarakat pada intinya tentang khilafah itu sendiri. Jadi memahamkan tentang khilafah itu sendiri. Jadi kalau sekarang kan mungkin istilah khilafah itu menjadi momok ya, karena orang menganggap bahwa khilafah itu ya seperti ISIS itu, Ustadz gitu. Betul, ya. Jadi ada seperti pendiskreditan istilah antara khalifah, khilafah, didiskreditkan. Iya. Dan mungkin itu dulu, mungkin nanti kalau saya ada sedikit lagi bisa saya sampaikan. Iya. Kalau mau pakai bahasa populer, jadi istilah khilafah dan khalifah itu sudah dikriminalisasi. Dikriminalisasi sedemikian rupa sehingga dia semacam menjadi tersangka dan tertuduh, juga terdakwa gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya itu sebetulnya kita kurang paham kok. Walaupun kita mayoritas muslim, kurang paham kok. Jadi karena kurang paham, yang namanya salah paham, biasa itu salah, menimbulkan semacam intrik dan ya jadi apa? Kalau bahasa Jawa itu poyokan itu. Poyokan itu apa ya? Poyokan, pelecehan. Bullying, betul. Jadi padahal itu desain awal penciptaan manusia itu memang khalifah gitu. Paling tidak khalifah itu kalau dipahami secara sederhana, setiap dalam rumah tangga ya, itu pasti ada pemimpinnya. Itu tidak mungkin sebuah rumah tangga nggak ada pemimpinnya gitu. Kalau kita belum berumah tangga, paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Itulah kita menjadi khalifah. Apakah memimpin diri itu pasti berakhir? Belum tentu. Bahkan kadang-kadang mungkin kita bisa bertarung dengan musuh orang lain ya. Tapi menaklukkan diri sendiri itu kadang-kadang lebih berat gitu. Apalagi menaklukkan ego kita gitu. Nah, disitulah peranan khalifah itu. Kalau kita itu mau menyandang khalifah itu, ya di situ. Paling tidak nggak usah ngoyo-woro kemana-mana, tegakkanlah kekhalifahan dalam diri kita gitu. Mampu nggak? Artinya nih Pak Adib ya, ruang lingkup khalifah itu sendiri luas dan bisa secara personal ya, personal, keluarga, dan sampai masyarakat. Bisa. Oke. Katakanlah kita terjemahkan, walaupun terjemah itu tidak bisa mewakili 100% ya. Salah satu makna dari khalifah itu kan penguasa ya. Orang kita manusia yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri itu
apa dia bisa disebut khalifah? Enggak kan. Menguasai diri itu bisa enggak? Misalnya contohnya, kalau dalam konteks sehari-hari ya, misalnya kita tiba-tiba dalam satu forum di RT atau RW disuruh pidato di depan. Nah, ada orang yang tidak bisa menguasai diri itu. Begitu di depan langsung tidak bisa omong gitu. Itu artinya apa? Sebetulnya khalifah itu dari ruang lingkup yang paling kecil yang diri kita sendiri itu sangat apa? Sangat bisa difahami sebagai sebuah konsep yang memang Allah menciptakan manusia itu seperti itu. Ada hadis yang populer juga bahwa orang yang kuat itu bukan yang mampu mengalahkan orang lain dengan memukul atau menendang dan sebagainya, tapi orang yang sanggup mengendalikan diri ketika amarahnya itu memuncak itu. Nah ini kan khalifah yang paling real ini. Kita bisa nggak menjadikan diri kita itu menguasai diri kita gitu, sehingga tidak berbuat seperti insting atau refleks saja, tapi dengan penuh kesadaran. Tuh, boleh itu saya khalifah itu. Monggo silakan. Boleh saya bertanya Ustaz Adit. Jadi saya itu pernah mendengar sebuah hadis yang tentang bahwa di akhir zaman itu akan ada khilafah yang mengikuti metode Rasulullah atau sering disebut khilafah min haji nubuwah. Itu bagaimana tak bisa dijelaskan? Oh ya, kalau hadis terutama tentang masa depan ya, itu memang semacam kalau di dalam pembicaraan diskusi itu disebut dengan futurologi ya. Jadi karena sifatnya itu futurologi, maka kita harus ekstra waspada. Kenapa? Karena informasi yang paling valid, yang tidak bisa diragukan lagi kan sebetulnya Quran. Tetapi kalau informasi yang paling valid ini tidak kita ketemukan, nah ini kita harus sekali lagi ekstra waspada, karena yang namanya perjalanan informasi, katakanlah kita anggap Al-Quran ini sebagai informasi yang valid, yang original, tapi sudah berjalan sampai ke masa kita itu lebih dari hampir 1,5 milenium ya, 1.500 tahun, hampir 1.500 tahun ya. Ini kita mesti ekstra ya, karena ramalan-ramalan itu cenderung cerita yang kalau di satu segi bisa disalahpahami sebagai sebuah ngoyo-woro itu bahasa itu. Kalau dalam istilah sosiologi itu ada istilah mesianisme gitu. Kalau dalam budaya kita ada namanya, nanti munculnya Satrio Piningit, kemudian Imam Mahdi. Nah, kemudian ada kalangan-kalangan tertentu yang istilahnya itu khilafah ala min haji Rasulullah, min haji nubuwah gitu. Tapi itu hanya, kalau menurut pendapat saya, hanya perbedaan istilah. Tapi intinya sama bahwa
pada suatu saat nanti akan ada harapan, itu namanya mesianisme gitu. Itu bisa nanti Nabi Isa, bisa Imam Mahdi. Kalau yang di umat Syiah itu terkenal itu Imam Mahdi gitu. Kalau di tradisi budaya Nusantara itu namanya Satrio Piningit. Nanti itu seperti itu. Tapi ada juga hadis yang menyatakan setiap 100 tahun itu akan dibangkitkan seorang yang kemudian istilahnya mujaddid, ya, pembaharu, yang pada saat abad kemarin, abad ke-19 gitu, itu kemudian semacam disalah artikan lahirnya dengan Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad itu. Kemudian abad 20 siapa, sekarang abad 21 kan gitu. Dan itu nanti cara menghitungnya pun menurut versinya masing-masing. Kalau menurut versinya hancurnya kekhilafan Turki Utsmaniyah itu memang 2024 itu pas 100 tahun nanti. Itu kalau menurut hitung-hitungan. Dan ya nanti mungkin dalam pembicaraan yang sesi yang berbeda, karena ini juga menarik. Saya juga sempat ngitung tadi itu masalah khalifah itu kalau di alam itu kan, coba kita menarik itu. Allah itu menciptakan langit dan bumi, malam dan siang itu wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Coba perhatikan itu. Seolah-olah hanya berbicara tentang siang dan malam, ya, berganti-gantinya siang dan malam. Tapi itu sebetulnya metafor, itu untuk membicarakan kenyataan hidup, bahkan sosial budaya kita. Kenyataan hidup sosial budaya kita itu pertarungan antara gelap dan terang ini. Katakanlah penjajahan itu selama 350 tahun, ya, paling tidak. Kita itu zaman kegelapan kita. Baru setelah proklamasi kemerdekaan, kan gitu. Sehingga kalau hitung-hitungannya dari situ, nanti 100 tahunnya kemerdekaan Indonesia, tergantung kita mulai ngitungnya itu kapan itu. Kalau berdasarkan kemerdekaan Indonesia, 100 tahunnya ya nanti tahun 2045 kan. Iya kan? 2045. Itu baru 100 tahun gitu. Kalau hitung-hitungannya itu. Sehingga tapi kalau hitung-hitungannya Turki Utsmaniyah itu kan sampai 1924. Ada yang bilang khalifah terakhir itu 1922. Jadi tahun ini 23 ini sudah 100 tahun lebih. Jadi, tapi kira-kira seperti itu. Nah, artinya kalau dalam konteks propaganda jangan selalu diartikan negatif, ya. Islam pun perlu propaganda, artinya propaganda itu perlu dakwah, ya. Dalam dakwah kita itu memang diantaranya itu harus diberikan semacam harapan. Sebab kalau orang hidup itu tidak ada harapan masa depan, terutama tidak ada gambaran-gambaran yang menarik gitu, itu cenderung makin lama makin ditinggalkan. Ya contohlah umat Kristen di Eropa dan Amerika itu makin lama gereja itu makin sepi, karena harapan masa
depannya tidak 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 cetha itu apa, tidak jelas, tidak ada apa gitu loh yang mau di birohnya itu nggak bisa digelorakan kalau tidak ada harapan-harapan yang positif. Sehingga saya juga belajar dari salah satu guru yang menyatakan bahwa ada istilah di dalam surat Al-Kahfi itu kan ada istilah Dzulkarnain. Ya, secara umum diartikan orang yang mempunyai dua tanduk gitu. Benar nggak? Ini tafsir umum ya. Tapi kalau kita belajar dari guru saya itu, walaupun ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, artinya bukan satu-satunya kebenarannya. Tapi makna kornun itu selain artinya tanduk, nanti kalau kita lihat di kamus itu juga bisa berarti kurun. Kurun itu artinya era atau periode atau masa atau zaman. Sehingga dikatakan ada kemungkinan istilah Dzulkarnain itu adalah lakop. Lakop itu julukan untuk seorang tokoh yang mempunyai dua periode, dua kurun kejayaan. Nah, disinilah kemudian lahir pemahaman bahwa bisa jadi Muhammad Rasulullah itu ada kemungkinan adalah sebetulnya secara tidak langsung dia adalah Dzulkarnain, mempunyai potensi. Dulu kan kurun pertama ketika beliau masih hidup secara fisik kan sudah jaya, sudah menciptakan peradaban hebat. Tapi kan kemudian sekarang kita tahu bahwa dunia ini bukan didominasi atau dihegemoni oleh Islam. Islam ini sekarang kan baru ingin bangkit lagi. Nah, konon menurut tafsir ini, jadi Nabi Muhammad itu nanti akan muncul lagi, bukan secara fisik gitu. Ya buktinya kita salat sekarang masih syahadatnya masih Nabi Muhammad juga. Jadi pendukungnya bukan sedikit, makin banyak. Apalagi kalau kita lihat di Eropa, salah satunya di Inggris ya, itu masjid-masjid makin banyak, umat Islam juga makin banyak. Bahkan ada wali kota London kalau nggak salah itu Muslim itu, Muslim wali kota London. Nah, jadi kalau dikatakan apakah mungkin, ya saya kira mungkin saja. Artinya nih Pak Adib ya, harapan-harapan itu bisa mempunyai istilah yang lain-lain ya dari berbagai inilah sudut pandang. Ada yang namanya ini, tapi intinya itu untuk menyemangati masa depan itu agar lebih cerah itu gitu. Iya, agar penganutnya itu bisa mempunyai giroh ya, mempunyai semangat untuk memperjuangkan gagasan, gagasan. Makanya sebetulnya kalau kita bisa meneliti lebih dalam pengertian sholawat dan salat ya, nanti itu sangat erat kaitannya dengan pembangunan semangat itu. Karena sebetulnya sholawat itu bentuk jamak dari sholat. Jadi sholat itu sebetulnya semacam ikrar kita kepada sesuatu yang kita harapan hidup yang di masa depan gitu. Dan kiblat kita kan jelas. Kita itu ingin membangun rumah tangga dengan yang kita cintai. Yang kita cintai siapa di dunia ini?
waladina amanu asyaddu hubban lillah kan gitu. Jadi kenapa kita berkiblat kepada Baitullah? Itu bukan Allah itu duduk manis di situ terus kita sembah, bukan, tapi gagasan ini, harapan hidup ini di masa depan seperti itu. Gagasan-gagasan lain yang bukan dari Allah itu ya nuwun sewu ya, kalau kita lihat dengan katakanlah semacam drone gitu, drone di atas Ka'bah gitu. Semua kan kepala itu kan apa bersujud kepada di asnya itu, di Baitullah itu kan sentralnya kan di situ. Terus apa yang di belakang ya, yang mohon maaf 1000 maaf ya, yang dipantati itu siapa? Yang dipantati itu siapa? Semua gagasan, semua ide, semua harapan yang bukan dari Allah. Iya kan kita ya kalau mau lebih kasar lagi yang dipledingi kan itu. Iya nggak? Oke. Iya nggak? Berarti gagasan Tapi itu kadang-kadang kan gitu, harapan-harapan hidup yang bukan dari Allah itu harus kita kita pledingi itu. Karena bullshit gitu. paling kayak Omong kosong. kita abaikan gitu ya Pak Adib ya, harus kita belakangi gitulah. Iya, makanya kalau kemudian Allah mengajarkan kita sebuah ide tentang ini ja'ilun fil ardi khalifah, kok malah kita nggak kita sujudi. Ya, bagaimana kita melakukan salah tapi ide gagasan kita kok nggak sujud gitu. Oke. Yang kita sujudkan itu juga bukan hanya fisik kita, gagasan kita juga, terminologi kita, ilmu kita itu juga kita sujudkan. Jadi boleh membuka opini baru. Oke, silahkan. Jadi tadi kan itu disebutkan bahwa kita itu harus mengambil semua gagasan yang datangnya dari Allah. Terus ini kan apakah harus kalau kita muslim ya. Iya. Terus apakah khilafah itu ide atau gagasan yang datangnya dari Allah? Gitu kan. Monggo bisa dipenjelaskan. Loh, kalau kita lihat di Quran itu ada nggak di ayat itu? Maksudnya itu sistem itulah tadi loh, khilafah bentuk sistem pemerintahan itu ide yang datang dari Allah atau apakah bisa disebutkan seperti itu? Oh, jangan ke situ. Kalau yang kita mengatakan ide dari Allah itu apa? Ide dari Allah ya kita lihat di Quran. Kalau di Al-Quran menyebutkan apa, nah itu pasti dari Allah. Di Al-Quran pasti dan jelas disebutkan istilah khalifah. Tapi kemudian orang memahami dari gagasan Allah ini kan bisa macam-macam. Nah, ini yang perlu dikoreksi atau dievaluasi. Kalau gagasannya dari Allah jelas, asal ada kita sebutkan surat apa, ayat nomor berapa kan bisa diverifikasi, bisa dilacak kembali. Gitu. Benar nggak Allah membicarakan tentang itu? Contoh yang lain yang agar kita lebih luas ya. Kalau umat Islam percaya dengan tauhid itu dari Allah apa bukan? Dari Allah. Nah, ini kan. Kalau menurut saya yang dari Allah itu disuruh menyatakan Qul huwallahu ahad. Yeah. Ya, kemudian orang memahami ahad itu tauhid kan. Tapi tauhid itu bukan dari Allah. Allah tidak memerintahkan kita untuk tauhid. Allah memerintahkan kita huwallahu ahad. Nah, bahwa kemudian pengertian ahad itu tauhid, ya monggo, itu namanya tafsir gitu. Tapi jangan katakan bahwa Allah itu mengajarkan tauhid. Karena kalau di
ditanya nanti surat apa, ayat berapa, itu Al-Ikhlas ayat pertama. Ya itu kan Allahu Ahad, bukan tauhid. Nanti ayat-ayalan nggak rampung-rampung. Bahwa orang mayoritas umat Islam memahami ahadun itu tauhid, monggo. Tapi tauhid itu bukan konsepnya Allah. Saya belum pernah menemukan kata-kata tauhid itu di dalam ayat Al-Quran. Jadi artinya nih Pak Dewa, kalau dikaitkan dengan khilafah tadi yang khalifah tadi, itu kalau pengertiannya itu memang sesuai sudah pas sesuai Quran, itu layak ditegakkan itu. Tetapi memang ada sebagian yang memahami khalifah itu memang bukan berdasarkan Quran gitu, artinya berdasarkan cerita-cerita sistemnya seperti ini, bukan dari Quran gitu. Bisa dikatakan begitu nggak Pak Dep? Kalau kita belajar sejarah nanti akan terbukti itu. Dan sampai hari ini kita kan sudah katakan dari awal tadi bahwa Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang saleh, khalifah yang lurus, khalifah yang benar dalam Islam itu hanya 4. Oh iya. Atau kalau mau ditambah 1 itu 5 itu dengan Umar bin Abdul Aziz. Oke. Kan jelas. Oke. Nah, kalau sekarang kemudian kita memaksakan, tapi kan Utsmaniyah itu juga kekhilafahnya, ya silahkan itu. Muawiyah juga menyebut dirinya khalifah, gitu. Walaupun dalam istilah yang lebih umum periodenya Umayyah itu siapa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Periodenya itu dimulainya dinasti politik, yaitu mengangkat anaknya itu laki-laki sebagai penerusnya nanti setelah beliau meninggal gitu. Jadi itu kerajaan. Kalau dalam sistem politik ya sistem tatanan sosial budaya masyarakat itu sebetulnya walaupun dia mengaku khalifah juga gitu. Kan untuk mencari legitimasi itu masalah. Okay. Tapi apakah itu seperti yang diajarkan oleh Allah gitu? Ya belum tentu gitu. Kadang-kadang dipakai istilahnya untuk memanipulasi kerajaannya kan gitu. Kekuasaan gitu. Kekuasaannya. Nah, jadi kita harus hati-hati itu. Tidak semua khalifah itu pasti mesti lurus. Dari sejarah aja hanya 4 kok. Kalau yang tidak lurus artinya apa ya? Itu tafsirnya silahkan ya. Tapi udah terpopuler itu. Para sejarawan itu mengatakan Khulafaur Rasyidin itu 4. Atau kalau mau ditambah itu dengan Umar bin Abdul Aziz 5. Itu sudah maksimal itu. Artinya bila ada klaim ya mengaku khalifah itu artinya yo monggo itu silahkan bagi nggak apa-apa lah halnya. Tetapi untuk konteksnya itu khalifah yang lurus atau tidak ya nanti duluan gitu ya Pak Deba. Harus ada ya kalau kita belajar sejarah kan kita sudah tahu. Iya. Tidak semua khalifah itu lurus kan gitu. Bahkan kalau di total dikalkulasi ya dihitung-hitung lebih banyak mana Khulafaur Rasyidin dengan yang non Rasyidin dengan yang tidak lurus itu lebih banyak mana, lebih banyak yang khalifah yang itu. Kalau kaitannya dengan sistemnya Pak Adib, itu kan khalifah kan pemimpinnya katakanlah. Kalau kaitannya dengan sistemnya khalifah itu kan khilafah tadi ya, pemerintahannya itu, sistem pemerintahannya itu, apakah itu kita sebagai umat Islam itu harus menegakkan itu Pak Adib? Sekarang begini, kalau kita mau belajar itu misalnya ada salah satu pembelajaran itu namanya comparison study. Comparison study itu studi perbandingan. Coba kalau kita belajar tentang bentuk-bentuk pemerintahan
sekitar saya lihat di di tahun Masehi itu Abu Bakar itu tahun 632 Masehi gitu. Jadi beberapa hari setelah wafatnya Rasul ya, 632 Masehi. Kita bandingkan dalam studi comparison study ini, kira-kira Yaman itu pemerintahan apa di dunia ini yang tegak, yang kemudian dia menghandle masyarakat selain suku-suku, kemudian tribalisme atau belum ada bangsa sama sekali, belum ada. Selain suku ada kerajaan, ada kaisar, kan gitu. Nah, kalau kita bandingkan saat itu, yang namanya Khulafaur Rasyidin itu, kekhalifahan yang saleh itu, yang lurus itu luar biasanya demokratis. Tidak ada dari 4 itu yang ngangkat anaknya, kan nggak ada. Sementara kerajaan dimanapun di dunia ini kan selalu begitu. Iya nggak? Nah, sehingga kalau membandingkan kekhalifahan itu hebat atau enggak, itu jangan dibandingkan dengan sekarang kok. Dibandingkan waktu masa itu gitu loh. Itu baru adil kita itu. Bandingannya saat itu masih kerajaan-kerajaan semua, masih suku-suku semua. Tapi di Islam sudah ada namanya musyawarah. Sudah ada ahli ilmu, sudah ada macam-macam. Itu luar biasanya sistem kekhalifahan itu. Sekali lagi, kalau membandingkan, jangan membandingkan zaman tahun itu dengan modern sekarang, demokrasi tidak. Nanti dulu Amerika saja tahun 60-an, tahun 60 ya, atau sampai 70 mungkin, itu masih rasial, masih orang kulit hitam itu masih di nomor 2 kan, masih dibeda-bedakan. Restoran itu hanya menerima orang yang kulit putih gitu. Itu sekitar tahun 60-70 masih itu. Baru sekarang, belum lama ini ada Presiden Obama kulit hitam gitu. Tapi itu perjalanannya panjang gitu. Jadi jangan dibandingkan, misalnya kita kemudian mempertanyakan Khalifah Rasyidin itu demokratis enggak gitu. Jangan seperti itu gitu. Itu enggak adil membandingkan. Bandingkanlah dengan kerajaan-kerajaan yang eksis pada saat itu. Pada sekitar tahun abad ke-7 Masehi itu. Bandingkan saja. Kerajaan di Jawa, kerajaan di Eropa, kerajaan. Bahkan kalau kita mau jujur ya, Inggris itu sekarang demokratis apa kerajaan? Kerajaan. Nah itu. jangan kemudian kita wah tuh. Bener nggak? Rasanya ganti-ganti itu. Iya. Rajanya 5 tahun sekali ganti kan. Enggak, di Inggris itu kerajaan juga masih eksis. Iya, Kemarin aja baru dilantik Pangeran Charles itu. Di Belanda juga masih eksis. Oke, Pak Adep, Mas Puput, ini ngobrol-ngobrolnya seru banget ini kajiannya ini, tapi sepertinya jadi nggak mungkin lah kalau satu episode nggak mungkin lah. Iya, sepertinya ini membutuhkan part selanjutnya nih, karena waktu sudah hampir 1 jam ini. Ini kalau sudah 1 jam soalnya rekamannya berhenti yo. Mas Puput. Jadi mungkin untuk sementara cukup dulu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk penutup, Pak Adip sama Mas Puput. Silakan Pak Adip dulu. Ya, jadi begini, untuk istilah-istilah dalam Islam, termasuk istilah khalifah, kita jangan buru-buru mendukung secara mati-matian, tapi juga jangan buru-buru a priori menolak mentah-mentah.
dipahami dulu istilah ini, dipahami dulu sejarahnya. Baru kemudian kita silahkan mau memilih kerajaan, mau memilih kekhalifahan, mau memilih demokrasi, mau memilih apapun, silahkan. Tapi salah satu inti di dalam yang saya tahu di dalam perbedaan antara sistem pemerintahan kekhalifahan dengan sistem pemerintahan yang lain, katakanlah kita bandingkan dengan demokrasi, ini substansinya ya. Substansinya kalau di dalam Islam itu, kedaulatan itu adalah di tangan Allah. Itu mutlak. Sehingga kalau ada istilah kedaulatan rakyat, apalagi kemudian ada gium populi popdei, suara rakyat, suara Tuhan. Memangnya Tuhan kita rakyat? Nah ini perlu jadi nanti mungkin pada episode selanjutnya kita jernihkan apa sih kedaulatan itu gitu. Ya, jadi intinya itu Mas, jangan buru-buru menolak, juga jangan buru-buru menerima. Kita andapkan dulu, kita cerna dulu, apapun itu. Termasuk istilah khalifah. Terima kasih Pak Adib. Mas Puput ada apa namanya yang mau disampaikan penutup? Mungkin yang mungkin buat teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin anti atau a priori dengan istilah-istilah Islam seperti khalifah, khilafah itu perlu bertabayun dulu sebelum menegatifkan atau mengkriminalisasikan diri. Sebelum bertabayun menurut Al-Quran atau menurut yang terutama ya menurut Al-Quran dulu. Jadi kalau menurut media itu jangan diambil dulu. Yang dijadikan patokan gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Puput dan Pak Adib Siraj. Mungkin bagi sobat-sobat yang menonton video ini itu tadi semoga menambah wawasan ya mengenai khalifah dan khilafah tadi. Tapi tentu saja perbincangan ini akan berlanjut ya, karena sebenarnya masih banyak ini pertanyaan yang ingin saya ajukan, karena tema ini sedikit bahasanya itu ngeri-ngeri sedap kalau kata Refli Harun itu, ngeri-ngeri sedap itu untuk dibahas ya. Dan untuk menjernihkan juga kalau barangkali banyak yang orang masih bingung lah tentang istilah khilafah itu, padahal orang Islam sendiri gitu, Muslim sendiri masih gagap dan gugup ya untuk mendefinisikan masalah khilafah seperti itu. Oke, baik Sobat Peta Islam dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya, bagikan kepada teman-teman, saudara. Semoga mendapat berkah dan semoga mendapat wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.